Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم القيامة. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab At-Tauhid, ringkasan dari penjelasan Kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alaih. Adapun Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid itu adalah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Di malam ini pertemuan kita yang ke-17 dalam membahas kitab ini masih berada di dalam bab man haqqaqat tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Kita masih berada di dalam bab orang-orang yang merealisasikan tauhid, maka mereka ini akan masuk surga tanpa hisab. Dan telah berlalu pembahasan terkait dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 120. Demikian pula firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Jaminan bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, maka mereka akan dijamin dengan surga. Kemudian di malam ini kita masuk di halaman ke-36 dari buku cetakan Dar Al-Asimah. Silakan disesuaikan yang memakai buku cetakan lain. Kalau di buku Dar Al-Asimah tertera di halaman ke-36, tepatnya kita akan baca hadis yang dicantumkan oleh beliau di sini. Hadis yang datang dari Husain bin Abdurrahman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala meriwayatkan di dalam buku-buku hadis mereka. Disebutkan di sini hadis yang panjang. An Husain bin Abdurrahman annahu qala: Kuntu 'inda Sa'id bin Jubair faqala: Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Faqultu ana. Thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Qala fama sana'ta?
Qultu irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dhalik. Qultu hadithun haddathanahu asy-Sya'bi. Qal wa ma haddathakum? Qultu haddathana an Buraidata ibn al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min 'ainin aw humah. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Walakin haddathana Ibnu Abbas 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridtu 'alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiy wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idh rufi'a li sawadun 'azim fadhanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu فنظرت إلى سواد عظيم فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نحض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذي صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة akhrajahul Bukhari wa Muslim wa ghairuh. Baik, ma'asyiral muslimin wal musliman azakumullah, hadis yang panjang ya di dalam buku ini sekitar 1 halaman terkait dengan orang-orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim menegaskan kepada kita terkait dengan orang-orang yang mereka tidak dihisab dan tidak diazab. Totalnya ada 70.000 orang. Siapa mereka? Mereka bisa saja umat-umat terdahulu dari kalangan para sahabat, atau bisa saja generasi di bawahnya para sahabat yaitu tabi'in, atau kemungkinan juga generasi di bawah mereka yaitu atba'ut tabi'in, atau kemungkinan juga orang-orang yang mengikuti jejak para nabi. Tidak dikecualikan termasuk juga kita, bahkan umat akhir zaman. Selama mereka Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka. Maka Nabi SAW tidak menyebutkan siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab dengan total 70.000 orang tadi. Tetapi Nabi hanya sebutkan sifat. Siapa yang bersifat dengan sifat-sifat itu, kemungkinan bisa saja Allah menggolongkan, kecuali bagi orang-orang yang memang Allah tidak kehendaki. Disebutkan di sini hadis dari Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman. Nanti akan ada biografi lengkap siapa itu Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman beliau pernah bertutur, pernah berkata. Beliau menceritakan. Apa kata beliau? Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Dulu kuntu itu berasal dari kana ditambah dengan ana menjadi kuntu. Dulu aku itu artinya kuntu. Dulu aku inda Sa'id bin Jubair. Pernah berada di sisinya Sa'id bin Jubair. Jadi Husain bin Abdurrahman pernah sedang berada di dekat Sa'id bin Jubair. Faqal, lalu Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman. Apa kata Sa'id bin Jubair? Perhatikan pertanyaannya. Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Ayyukum, siapa di antara kalian? Ini ayyukum, orang Arab nyebutnya ayyukum, singkat. Tapi kalau bahasa kita panjang. Siapa di antara kalian? Ra'al kawkaba,
yang melihat al-kaukab. Al-kaukab jamaknya kawakib, artinya bintang. Siapa yang melihat al-kaukab, bintang, alladzi qadda, yang jatuh al-barihah, tadi malam. Sa'id bin Jubair bertanya sama Husain bin Abdurrahman dan orang-orang yang ada di situ. Pertanyaannya, siapa yang melihat ada bintang jatuh al-barihah, tadi malam? Menunjukkan apa? Bintang itu kadang bisa jatuh sebagai rujuman li syayatin. Nah, sudah berlalu penjelasan kepada kita, ada 3 fungsi bintang ya. Ada berapa fungsi bintang yang disebutkan? 3 ya. Yang pertama untuk apa? Untuk penunjuk arah. Ini digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Kalau kita sekarang ini ada Google Maps ya, lebih mudah lagi, Masya Allah. Tapi bintang itu menjadi penunjuk arah. Orang tersesat, kalau dia melihat arah bintang, maka itu ada ilmunya. Mereka akan tahu bahwa ini arah timur, ini arah barat, ini ke sana, ini ke sini. Itu menjadi tanda bagi orang zaman dahulu. Ketika belum ada teknologi kecanggihan seperti apa yang ada zaman sekarang. Yang kedua, fungsi bintang itu untuk menjadi penghias langit. Ya, jadi penghias langit. Maka langit itu akan semakin indah jika ada bintangnya. Jika tidak ada bintangnya, maka langit itu kurang begitu indah. Dan yang ketiga, yaitu rujuman li syayatin. Kadang Allah SWT jatuhkan bintang itu sebagai rajam, sesuatu yang dilemparkan kepada syaitan, yang nanti akan datang hadis-hadisnya kepada kita terkait dengan syaitan itu membuat rantai silsilah, membuat rentetan kelompok-kelompok naik sampai ke atas langit, mencuri berita, ya, mencuri berita. Maka Allah SWT sambar mereka dengan bintang-bintang yang dijatuhkan sebagai rajam untuk mereka. Makanya terkadang berita yang disampaikan oleh syaitan kepada para dukun itu terkadang tidak akurat. Bagaimana? Ya, syaitan yang paling atas menyampaikan berita kepada yang paling bawah menyebarkan kepada para dukun. Tentunya bisa saja lain yang di atas sampai di bawah, lain yang dikatakan. Atau yang di atas pun mendengarkan berita, mencuri berita tidak begitu detail, kemudian sampai di bawah beritanya menjadi sesuatu yang tentunya jauh dari apa yang Allah SWT maksudkan. Maka ini pekerjaan syaitan yang Allah SWT turunkan rajam untuk mereka, para pencuri berita-berita ini. Syaitan laknatullah alaih, yang mereka inilah yang mengajarkan ilmu gaib kepada para dukun. Ilmu gaib kepada para dukun. Jadi Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat bintang tadi malam jatuh? Faqultu ana. Kata Husain bin Abdurrahman selaku orang yang ditanya, dia katakan, aku. Tadi malam aku melihat bintang jatuh, katanya. Baik. Thumma qultu, kemudian aku berkata. Husain bin Abdurrahman, qultu. Aku berkata. Apa kata Husain? Ama inni lam akun fi salatin, walakinni ludigtu. Ama inni, adapun aku, lam akun fi salatin, aku tadi malam itu bukan sedang salat. Walakinni ludigtu, tapi aku tadi malam itu ngelihat bintang jatuh dan tidak tidur karena aku disengat kala jengking. Orang kan normalnya malam tidur. Adapun bangunnya tetap lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Karena waktu malam itu fitrah manusia untuk tidur. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam itu sebagai selimut untuk kalian beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang sebagai waktu untuk mencari ma'isyah, kehidupan, bekerja. Jadi fitrahnya memang kerja itu di siang hari, malam istirahat, ya. Adapun kalau keluar dari itu, maka itu sudah keluar dari fitrah yang Allah SWT sebutkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ketika ditanya, siapa yang melihat bintang jatuh dari malam? Kata Husain bin Abdurrahman, aku. Tapi langsung dia tangkis. Mungkin kalau dikatakan aku, berarti itu akan menjadi penjelas bahwa tadi malam dia tidak tidur.
Karena dia melihat bintang jatuh, langsung dia klarifikasi. Aku tidak tidur bukan karena aku sedang sholat, tapi aku disengat kalajengking. Ini luar biasa ini jemaah. Ya, ini namanya menepis sangkaan-sangkaan yang manusia itu bisa saja menyangka sesuatu yang baik kepada kita, ya, dan kita harus menyembunyikan itu karena bisa jadi amal kita rusak. Mungkin ada yang bilang tadi malam kamu ngelihat ada sesuatu keanehan enggak? Langsung dikatakan, iya aku melihat. Tapi dia langsung klarifikasi, tadi malam itu aku tidak tidur karena aku bukan sholat, tapi aku sedang disengat kalajengking. Aku kesakitan. Ini adalah bentuk menyembunyikan amal di tengah-tengah ulama salaf. Mereka tidak mau orang-orang itu menyangka bahwa mereka itu melakukan amal yang banyak. Beda dengan kita. Kalau kita tengah malam bangun, justru menampakkan seakan-akan kita itu sedang ibadah. Di fotonya sejadahnya, atau pergi ke masjid karena ada orang sholat malam, direkamnya orang sholat, dia tidak sholat, ya, karena dia merekam bagaimana sholat, dia tidak sholat. Maka ini berbalik arah dari apa yang diamalkan oleh ulama-ulama salaf. Mereka para ulama-ulama zaman dahulu itu menyembunyikan amal, karena mereka takut hati yang lemah itu bisa saja rusak niat yang saleh menjadi riya. Jadi mereka khawatir dengan itu. Maka ditepis. Tadi malam aku melihat bintang jatuh bukan karena aku sholat katanya, tapi aku sedang disengat kalajengking. Aku kena sengatan kalajengking. Faqala fama sana'ta. Kata Sa'id bin Jubair selaku penanya di sini, dia mengatakan, fama sana'ta. Lalu apa yang engkau lakukan saat engkau disengat oleh kalajengking? Qultu irtaqaitu. Kata Husain bin Abdurrahman, irtaqaitu, aku meminta diruqyah. Aku minta diruqyah, atau bisa juga aku meruqyahnya. Paham ini ya? Jadi diruqyah jemaah. Jadi sengatan kalajengking itu bisa diruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu membacakan bacaan-bacaan khusus kepada sesuatu tersebut ya adalah sesuatu yang sakit, seperti misalnya sengatan kalajengking salah satunya, atau misalnya sengatan binatang buas yang lain, maka itu bisa untuk diruqyah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan hadis-hadis doa Nabi SAW yang diajarkan kepada umatnya. Nah, ini bisa menyembuhkan. Al-Quran itu syifa min kulli da, obat dari segala macam penyakit. Jadi kadang betapa banyak orang-orang yang kita lihat datang ke dokter tak kunjung sembuh. Tapi tatkala mereka meruqyah membacakan Al-Quran pada sakit yang mereka derita, dengan kehendak Allah, Allah angkat penyakit tersebut. Baik. Jadi kata Husain bin Abdurrahman, aku ruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair bertanya lagi, fama hamalaka ala dhalik? Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Terjemahan bebasnya, kok kamu ruqyah? Kok kamu bikin seperti itu? Kamu kan kena sengat kalajengking. Loh, kok kamu ruqyah? Nah, seperti itu. Memangnya apa landasan argumentasi yang menyebabkan engkau itu meruqyah? Kok bisa diruqyah? Itu ajaran dari mana? Itu maksudnya. Qultu, kata Husain bin Abdurrahman, hadithun haddatsanahu Sya'bi. Aku melakukan itu berdasarkan hadis. Hadis haddatsanahu Sya'bi yang memberitakannya kepada kami Asy-Sya'bi. Ya, hadis yang memberitakannya kepada kami Asy-Sya'bi. Hadis yang diberitakan oleh Asy-Sya'bi. Ini Asy-Sya'bi ini ya rahimahullahu taala, beliau termasuk orang yang thiqah, yang memiliki kekuatan hafalan dan ilmu, dan beliau ini dari kalangan tabi'in. Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala. Nanti akan datang biografi lengkap beliau, Imam Asy-Sya'bi. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Qala, kata Sa'id bin Jubair, wa ma haddatsakum?
memangnya apa yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi kepada kalian sehingga kalian kalau disengat kalajengking itu meruqyah? Qultu, kata Husain bin Abdurrahman, haddatsana an Buraidah ibnul Husayb annahu qala, telah memberitakan kepada kami Buraidah bin Husayb bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. Ini hadisnya ya. Tidak ada ruqyah kecuali min ainin, dari orang yang kena penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit yang didapatkan dengan pandangan. Pandangan hasad biasanya ya. Ada pandangan yang hasad, melihat sesuatu yang dilihat oleh saudaranya. Kemudian pandangan itu ditunggangi oleh syaitan sehingga membuat sesuatu yang dia lihat hancur. Ini namanya pandangan ain. Dan Nabi SAW mengatakan al-ainu haqqun, penyakit ain itu benar adanya. Maka ketika kita melihat sesuatu itu, ucapkan Masya Allah, ya, Masya Allah. Ucapkan seperti itu. Ketika kita memuji orang atau melihat sesuatu yang menakjubkan kita, ucapkan Masya Allah. Ya, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali bagi orang yang kena penyakit ain aw humah, atau kena sengatan. Makanya Husain bin Abdurrahman itu meruqyah karena telah sampai berita kepada dia bahwa ya, Buraidah bin Husayb mengatakan tidak ada ruqyah kecuali bagi orang yang kena penyakit ain au humah, atau orang yang kena penyakit sengatan. Kan sengatan kalajengking itu kan sengatan, ya, tapi ini sengatan mematikan ya. Kalajengking terkadang bisa menyengat dan memberikan sengatan yang mematikan. Dan itu sesuatu yang yang dimaklumi bahwa terkadang kalajengking itu bisa membunuh. Terkadang bisa kalajengking itu justru bisa menjadi obat jika disengatkan tepat pada tempatnya. Bagi orang yang memang tubuhnya itu didiagnosa bisa menerima sengatan kalajengking, justru sengatan kalajengking itu bisa jadi obat. Tetapi sengatan kalajengking tanpa diukur oleh ahli, dalam artian tabib, dokter, ahli yang dalam ilmu persengatan ini bisa mematikan. Bisa mematikan. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Kata Sa'id bin Jubair, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh, kata Sa'id bin Jubair, telah berbuat baik man intaha, orang yang mengamalkan ila ma sami'a, apa yang dia dengar. Dan tadi Husain bin Abdurrahman itu dia meruqyah sengatan kalajengking yang menyengat tubuhnya itu kan atas dasar ilmu yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di atasnya, para murid-muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, maka Sa'id bin Jubair memuji, kata beliau, sungguh betapa indahnya, hebatnya, bagusnya orang yang mengamalkan setiap apa yang dia dengar. Coba lihat, ini pujian ya, menunjukkan bahwa ya, terkadang seorang itu akan senang jika dia diberikan sanjungan dari amalannya. Ini sesuatu yang merupakan perkara yang baik. Ketika kita melihat ada orang yang mengamalkan sebuah ibadah, maka kadang pujian itu dibutuhkan untuk membangkitkan semangat pada jiwa seseorang. Maka dikatakan, walakin haddatsana Ibnu Abbas. Tapi diprotes sama Sa'id bin Jubair. Sungguh benar orang yang mendengar lalu dia amalkan. Tapi ada tapinya. Apa tapinya? Kata Sa'id bin Jubair, tapi Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas ya, Abdullah bin Abbas ini, tapi Ibnu Abbas telah memberitakan kepada kami anin Nabi, langsung dari Nabi. Ini langsung dari Nabi nih. Apa kata Nabi? Annahu qal, bahwasanya Nabi bersabda. Ini poin titik syahid kita dari sini. Apa kata Nabi? Uridat alayyal umam. Uridat alayyal umam. Telah ditampakkan
kepadaku, alayya kepadaku. Telah ditampakkan kepadaku al-umam. Umam jamak dari ummah. Ummah, ummat. Kalau kita bilang ummat, umam jamaknya. Umat-umat. Telah ditampakkan kepadaku banyak sekali umat. Begitu maksudnya. Ini disebutkan oleh para ulama ketika peristiwa Mi'raj. Allah SWT mengangkat Nabi SAW dari Baitul Maqdis, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Ya. Ditampakkan oleh Allah kepadaku gambaran kondisi umat-umat yang begitu banyak, kata Nabi. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Maka di situ aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya ar-rahtu, beberapa orang. Ada satu orang nabi yang punya pengikut beberapa orang. Disebutkan hanya sekitar 3 sampai 10. Ya, beberapa orang saja. Dikit kan pengikutnya? Dikit saja. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ditampakkan juga kepadaku ada seorang nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2 orang aja. 1 atau 2 orang saja. Tadi hanya beberapa orang, segelintir orang. Ini ada juga nabi yang hanya 1 atau 2 orang. Lebih dikit lagi jemaah. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan ada juga kondisi nabi yang tak ada satupun orang yang bersamanya. Tak ada pengikutnya jemaah. Luar biasa ini. Nabi nggak ada pengikutnya. Pertanyaannya, apakah tolak ukur kebenaran dengan banyaknya pengikut? Kalau kita katakan tentu saja iya, bagaimana dengan para nabi-nabi Allah yang pengikutnya hanya beberapa orang, atau nabi-nabi Allah yang pengikutnya hanya 1 atau 2, atau tak ada sama sekali yang mengikut? Ya, maka tentu jawabannya tidak. Tolak ukur kebenaran bukan karena banyaknya pengikut. Nabi Khidir, Allah ceritakan dalam surah Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh untuk mengikutinya, untuk mengambil ibrah, pelajaran. Lihat, umatnya Nabi Khidir, siapa? Tak ada pengikutnya. Nabi Musa yang diperintahkan untuk mengikuti, dibandingkan dengan Nabi Musa yang luar biasa, umatnya sangat banyak sekali. Coba lihat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Maka di situ Rasulullah menceritakan ada nabi yang tak ada satupun yang ikut sama dia. Idh rufi'a li sawadun 'azim. Idh di sini artinya tiba-tiba. Ya, biasanya idh artinya ketika, tapi idh di sini ya bimakna faja'ah, artinya tiba-tiba. Tiba-tiba rufi'a li sawadun 'azim. Diperlihatkan kepadaku. Rufi'a itu artinya diangkat, tapi di sini artinya diperlihatkan. Tiba-tiba kata Nabi Muhammad, diperlihatkan kepadaku sawadun azim. Sawad itu artinya hitam. Aswad hitam, sawad hitam. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sawadun azim. Warna hitam yang begitu besar, banyak sekali. Hitam. Apa itu? Ternyata itu adalah kepala-kepala manusia. Maksudnya kelompok-kelompok orang banyak. Banyak sekali hitam kepala mereka. Saking banyaknya kata Nabi, aku melihat hitam yang begitu besar. Banyak sekali mereka itu. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Kata beliau, fadhanantu annahum ummati. Aku kira itu adalah umatku, kata Nabi. Aku kira itu umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuh. Ternyata bukan. Dikatakan bahwasanya itu adalah Musa dan kaumnya. Luar biasa jemaah. Hitam yang sangat banyak. Ternyata itu Musa alaihi salam dan kaumnya, para pengikutnya. Fanadhartu ila sawadun azim. Maka aku diperlihatkan lagi kepada hitam yang berikutnya. Kelompok hitam yang pertama. Ini adalah kelompok hitam yang kedua. Yang juga tak kalah banyak dengan banyak kelompok yang pertama. Faqila li hadhihi ummatuka.
Maka dikatakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, itulah umatmu wahai Muhammad. Kalau tadi bukan, itu Musa dan umatnya. Kemudian yang kedua, itulah umatmu. Dan Nabi SAW ya, di dalam riwayat ini menceritakan bahwa disampaikan kepada Nabi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Dan dari kelompok hitam yang begitu besar dari kalangan umatmu itu saja wahai Muhammad, ada sab'una alfan. Sab'un artinya 70, alfan ribu. Berarti kalau sab'una alfan 70.000. Dan dari kebanyakan umatmu itu wahai Muhammad, di antara mereka ada 70.000 orang. Bukan 70.000 kakak, kepala keluarga. Maksudnya satu kakak, dua kakak, enggak. Tapi ini hitungan perorangan. Karena satu kakak banyak orang. Setiap orang beda-beda sifatnya. Ini ada 70.000 kepala, 70.000 orang. Kenapa mereka? Yadkhulunal jannah. Nabi mengatakan, ya, mereka akan masuk surga bighairi hisab wala adab. Tanpa dihisab, tanpa diadab. Tidak dihisab, tidak diadab. Setelah itu jamaah, setelah Nabi menyampaikan itu, kira-kira kondisi para sahabat apa? Tentu mereka akan risau dengan itu. Siapa ini? Tapi Rasulullah enggak menyampaikan langsung. Tapi Nabi menundanya. Nabi tak langsung sampaikan siapa mereka, enggak. Nabi pulang ke rumahnya. Thumma nahadha fadakhala manzilahu. Lalu Nabi bangkit berdiri. Tegak Nabi, fadakhala manzilahu. Lalu Nabi masuk di rumahnya. Dibiarkan orang dalam keadaan bertanya-tanya. Ini guru-guru public speaking menjadikannya sebagai tariqah, cara dalam menyampaikan ilmu. Kadang ilmu itu kita sampaikan, ya, nanggung, tak tuntas, supaya orang bertanya-tanya, supaya nanti saat berikutnya orang semangat untuk datang karena penasaran siapa tuh 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, seperti ini. Pernah dengar kan? Kadang guru-guru kita di sekolah itu, ya, mereka mengamalkan itu jamaah. Cerita tentang satu kisah, ternyata tiba-tiba stop. Ya, bilang sama Pak Guru lanjut. Ayo kita lanjut pekan depan. Kalau orang sekarang lanjut part 2 misalnya. Ya kan? Lanjut episode berikutnya. Nah, itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Terkadang kita memiliki cara khusus untuk apa? Untuk membuat orang itu semangat dalam belajar ilmu agama. Nah, ini teknik-teknik yang seperti ini perkara yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu perkara yang itu menjadi sebab untuk mendatangkan kebaikan yang besar, maka hukumnya mubah, boleh, selama dia tidak mendatangkan sesuatu yang merupakan pelanggaran syariat. Maka ma'asyiral muslimin, thumma nahadha, lalu Nabi bangkit pada khala manzilah. Nabi pulang masuk ke rumahnya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendengarkan itu? Fakhadhan nasu fi ulaik, maka mereka khadha itu memperbincangkan. Mereka mengobrol-ngobrolkan. Maka mereka saling berdiskusi fi ulaika, tentang mereka-mereka itu tadi yang disebut. Siapa mereka ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan-jangan mereka itu orang yang menemani Nabi. Jangan-jangan mereka itu para sahabat Nabi. Nah, ini pembincangan pertama. Ya jelas lah, pasti orang mikir, nggak mungkin kita. Iman kita, ya, iman yang lembek, ya, sekarang kuat, keluar dari majelis ilmu lemah. Ya, tak mungkin kita. Mungkin kita berpikir seperti itu. Maka para sahabat juga memiliki perkara sangkaan yang sama. Kata mereka apa? Jangan-jangan itu orang yang apa? Yang menemani Nabi, para sahabat Nabi. Ini pendapat pertama. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka lagi mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an. Bisa jadi fala'allahum, ya, jangan-jangan
alladzina wulidu fil Islam. Mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan berislam, falam yusyriku billahi syai'a, dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau pincangan pertama, mereka itu sahabat Nabi, kita tidak kena jemaah, enggak sahabat Nabi kita. Karena orang yang dikatakan sahabat itu yang pertama, man laqiyan Nabi, dia harus jumpa Nabi. Tak mesti melihat, yang penting jumpa. Walaupun dia tak melihat, buta misalnya, tapi jumpa dengan Nabi, ya, dia dikategorikan sahabat. Yang kedua, mukminan bihi, tak sekedar jumpa. Sahabat itu dikatakan sahabat kalau dia mengimani kerasulan Nabi. Karena Abu Jahal, Abu Talib, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain, banyak yang mereka itu jumpa sama Nabi, tapi tak mengimani kerasulan Nabi. Justru menentang ajaran Nabi SAW. Yang ketiga, seorang dikatakan sahabat itu, wa mata ala dzalik, dia harus mati di atas keimanannya kepada Rasulullah tadi. Kalau dia berjumpa Nabi, beriman dengan Nabi, tapi di akhir hayatnya dia murtad, kafir, keluar dari Islam, tak beriman dengan kerasulan Nabi di penghujung hayatnya, bukan sahabat. Ya, jadi nggak mungkin kita. Tapi kemungkinan kedua yang diperbincangkan sahabat mungkin aja jemaah. Karena disebutkan mungkin mereka orang yang lahir dalam keadaan Islam. Kita semua lahir dalam Islam. Mayoritas kita lahir dalam Islam. Dan mereka tidak pernah menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan sesuatu yang lain. Banyak kemungkinan, banyak versi siapa mereka. Begitu mereka dalam keadaan penasaran, dalam perbincangan mereka, siapa ini? Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tiba-tiba keluar. Nah, keluar Nabi. Dalam keadaan mereka sudah menyangka-nyangka, jangan-jangan ini. Maka Nabi pun keluar. Keluar dari mana? Dari rumahnya. Karena memang pembatas rumah Nabi dengan masjid itu hanya tirai saja. Ya, hanya tirai saja. Walaupun rumahnya Nabi itu tidak dalam batasan masjid. Tidak dalam batasan masjid. Yang mengatakan rumah Nabi itu dijadikan kubur dan kubur Nabi itu dalam masjid, itu keliru. Karena kuburan Nabi itu di luar area masjid. Hanya saja kalau kita lihat di Masjid Nabawi sekarang itu, ya, seakan-akan seperti memang kuburan Nabi SAW itu yang asalnya rumah beliau itu dijadikan menjadi kuburan Nabi, dikubur di situ Nabi, di sampingnya Abu Bakar, kemudian di sampingnya Umar, 3 manusia mulia dikubur di situ. Ya, itu di luar masjid. Hanya saja karena atap-atap, ya, payung-payung Masjid Nabawi itu, ya, menyatu, seakan-akan dianggap sama. Padahal itu sebenarnya sesuatu yang terpisah. Jadi tidak sama kuburan Nabi SAW dengan masjid. Masjid Nabawi pada tempatnya, kuburan Nabi pada tempatnya. Bagaimana mungkin para sahabat yang mereka mendengar Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan sholat di kuburan, kemudian mereka membenarkan kuburan Nabi dikubur di masjid. Menambah lagi, ada Abu Bakar yang dikubur di situ, ada Umar yang dikubur di situ. Ini kan tak mungkin. Tak mungkin yang seperti ini dibiarkan. Sementara mereka tahu Nabi melarang untuk sholat di kuburan. Ya, kecuali sholat jenazah. Dan itu memang datang dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menyolati wanita yang biasa membersihkan masjid, kemudian tiba-tiba meninggal. Maka ditanya oleh Nabi, mana wanita itu? Kata mereka, dia telah meninggal. Kata Nabi, kenapa kalian tidak beritakan sama saya? Maka Nabi meminta untuk diantarkan ke kuburannya, dan Nabi sholat. Ini menunjukkan kalau sholat jenazah boleh di kuburan. Tapi kalau sholat yang lain, maka tidak ada contoh dari Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Nabi SAW keluar, dan Nabi SAW memberitakan, fa'akhbaruh, maka Nabi memberitakan siapa mereka. Ternyata mereka terbagi menjadi beberapa golongan jamaah. Coba lihat apakah kita ada dalam golongan ini. Silahkan dinilai sendiri-sendiri. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tak pernah minta diruqyah. Tak pernah minta diruqyah. Disengat kala jengking, dia tak minta diruqyah, tapi ruqyah sendiri. Dia diganggu syaitan, disihir misalnya, maka dia tak minta ruqyah, dia ruqyah sendiri. Karena meruqyah itu adalah sesuatu yang memang dibebankan pada diri sendiri, dan itu lebih berefek jamaah. 1001 ustadz pun meruqyah kita, kalau kita memang pelaku maksiat dan tak mau meninggalkan maksiat, nggak bisa. Karena kita yang tahu apa yang menyebabkan kita diganggu syaitan.
1.001 ustadz didatangi sama dia. Saya sudah ke sana, ke sini, tidak ada sembuh-sembuh. Tetap kemasukan. Ternyata ustadz yang dia datangi pun dukun. Atau sudah capek di ruqyah, tapi dia tetap main perdukunan. Tetap menyembelih untuk selain Allah. Tetap meminta kepada selain Allah. Ini kan tidak mungkin. Tambah tidak sholat. Belum lagi maksiat. Maka dia yang mengundang syaitan masuk di dalam dirinya. Tapi kalau dia sendiri yang meruqyah dirinya, dia sendiri yang tahu siapa kadar dirinya itu. Makanya orang itu meruqyah diri sendiri. Bukan dia datang cari ustadz, ruqyah, minta diruqyah. Ruqyah itu sama, karena yang dibaca sama. Yang dibaca itu saja. Mau ustadz sebesar apapun dipanggil, mau dibawa ke Saudi Arabia pun ulama yang meruqyah sama. Yang dibaca Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, akhir surah Al-Baqarah, itu aja. Karena memang itu yang paling tidak disenangi oleh syaitan. Ya, maka ini yang golongan pertama. Orang yang tak pernah minta ruqyah. Jadi orang sakit, ruqyah diri sendiri. Sakit tangan kita, tak kunjung sembuh. Bacakan Al-Fatihah sambil dipijit-pijit. Doakan, tiupkan bacaan Al-Fatihah itu. Itu yang diajarkan Nabi. Ya, tak perlu kita susah-susah datang cari ustadz, merepotkan orang lain. Belum lagi, ya, terkadang ustadz itu pun dalam kondisi tak memiliki kesempatan yang banyak. Atau dalam kondisi dia pun belum membentengi diri. Ya, bagaimana kalau kita datang kepada seorang ustadz dalam keadaan ustadz itu pun lagi lemah iman. Tapi karena tak enak menolak permintaan kita, akhirnya dia ruqyah. Kepada siapa syaitan itu akan mengganggu? Bisa saja dia berpindah kepada orang yang meruqyah, dia mengganggu orang itu karena dalam keadaan imannya lemah. Atau bisa saja dia mengganggu keluarga orang yang meruqyah tadi, yang keimanan mereka belum tentu kuat. Ya kan? Ini kan akhirnya kan merepotkan orang yang seperti ini. Maka ruqyah diri sendiri. Satu. Ya, jangan seorang itu menyusahkan orang lain dengan perkara yang dia sendiri yang mengundang syaitan sebenarnya. Baik, ini yang pertama. Oleh karena itu perbanyak belajar ilmu agama. Karena syaitan tidak suka dengan orang yang kuat ilmu agamanya, yang kuat keimanannya. Syaitan tidak suka. Dia akan pergi. Dia akan risih dengan itu. Dia akan pergi meninggalkan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun. Orang-orang yang mereka tidak pernah berobat dengan cara pengobatan kai. K-A-Y. Kai. Ini pengobatan zaman dahulu. Pengobatan tradisional. Masih ada zaman sekarang juga. Beberapa tabib yang memakai ya. Nah ini pengobatan dengan cara besi dipanaskan sampai panas sekali, panas yang sangat memuncak, kemudian ditempelkan kepada luka yang tak kunjung-kunjung sembuh. Datang ke dokter nggak bisa, minum ini itu, makan ini itu, berobat dengan apapun nggak bisa. Cara terakhir dibakarkan besi sampai panas yang begitu panas, ditempelkan sehingga kulit itu akan mati dan sembuh. Ya, nah, ini pengobatan menyiksa diri sendiri. Ya. Maka orang-orang yang tidak pernah berobat dengan cara pengobatan kai ini, mereka bisa saja termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari 70.000 yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ini golongan kedua, orang yang tak pernah minta dikai. Saya sudah pernah dikai di sini. Siapa yang sudah pernah dikai? Ini belum ada ya, karena ini jarang sekali. Tapi ini ada. Ya, pengobatan ini pengobatan tradisional, tabib-tabib yang masih mempraktekkan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wala yatatayyarun, yaitu orang-orang yang mereka tidak pernah bertatayyur. Tatayyur, ini bahasa Arab ini. Tatayyara yatatayyaru tatayyuran, masdarnya tatayyur. Apa artinya? Tatayyur itu adalah menganggap sial sesuatu tertentu. Jangan pakai bendera merah. Merah ini tanda kebinasaan. Sial. Bisa rusak materi taklim kita malam ini kalau dipasang ini warna merah di sini. Itu namanya menganggap sial. Jangan pakai taplak meja warna hijau. Bisa sial pengajian kita malam ini. Ini namanya menganggap sesuatu sial. Jangan adakan taklim di tanggal 13 karena itu angka sial. Jangan nikah di hari ini, hari itu, tanggal ini, tanggal itu. Jangan, sial. Ya. Ini namanya tatayyur. Jangan keluar malam ini, ada suara burung gagak.
Yang keluar pasti pulangnya mati. Atau kalau dia keluar, anak istrinya mati. Anggapan sial. Tak bersumber. Hanya qila wa qal. Katanya bapak saya, katanya nenek saya. Ini namanya tatayyur. Jadi tatayyur bisa definisikan apa? Menganggap sial sesuatu tertentu. Baik itu adalah warna tertentu, angka tertentu, hari tertentu, bentuk tertentu, dan apapun itu. Intinya menganggap sial. Padahal syariat tidak menganggap itu sial. Ya kan? Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat azzakumullah. Kenapa turun banjir? Akhirnya basah rumah kita. Iya, gara-gara tadi malam ada suara burung gagak. Tapi ini bapaknya, kepala rumah tangganya memaksa untuk pergi musafir. Padahal sudah menjadi keyakinan. Kalau ada suara ini, maka tidak boleh keluar bermusafir. Akhirnya rumahnya kena musibah banjir. Dikait-kaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Ini namanya tatayyur. Ini banyak sekali di perkampungan. Ya, jangan jual garam malam-malam, nanti akan sial. Jangan jual jarum, jangan jual silet. Apapun itu. Ini banyak sekali. Orang Makassar bilang apa? Pamali. Bukan cuma Makassar sebenarnya, keumuman orang Sulawesi. Ini bukan cuma di Sulawesi, di mana-mana. Hatta di Arab Saudi, makanya Nabi menyebutkan itu. Ya, di tempat Nabi SAW. Yang keempat, golongan yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Faqama Ukasyah bin Mihsan, maka Ukasyah bin Mihsan berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk salah satu dari 70.000 orang itu. Maksudnya dia meminta kepada Nabi agar dia dijadikan 70.000 dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maka Nabi mengatakan, "Qala anta minhum." Wahai Ukasyah, engkau termasuk dari mereka. Nah, ini pekan kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa ya, yang dijamin masuk surga tanpa masuk surga itu bukan cuma 10 orang yang disebutkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyak orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu banyak ya, ada beberapa golongan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ukasyah ternyata termasuk. Tsumma qama rajulun akhar, berdiri lagi laki-laki yang lain. Qal, ud'u Allah ayyaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doalah sama Allah supaya aku termasuk dari mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala sabaqaka biha Ukasyah. Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Maksudnya Ukasyah sudah melombai Anda. Anda kalah, Ukasyah duluan. Ya, ini bahaya kalau Nabi buka pintu seperti itu, berdiri semua orang nanti. Ya, jadikanlah aku. Semuanya minta nanti. Maka silahkan lakukan apa-apa yang sudah disebutkan oleh Nabi, 4 golongan. Mereka orang yang tidak pernah apa? Minta diruqyah. Ruqyah sendiri nggak apa-apa, minta diruqyah. Yang kedua, orang-orang yang tidak pernah berobat dengan cara pengobatan kai. Yang ketiga, orang-orang yang tidak pernah bertatayyur, nggak pernah nganggap sial, warna sial, hari sial, tanggal sial. Ya. Yang keempat, orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang yang mungkin saja menjadi orang yang termasuk di antara orang-orang yang mereka digolongkan oleh Nabi SAW, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita jaga perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW, dan kita berharap dengan itu, ya, karena perkara yang seperti inilah perkara yang hendaknya kita betul-betul berlomba, ya, dari kebaikan-kebaikan yang ada. Wallahu a'lam, maktafi bihadzal qadar. Selesai dalam pembahasan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait dengan syarah dari hadis ini, yaitu biografi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini, kemudian makna per makna dari kalimat-kalimat dan juga makna global dari hadis ini. Demikian pula sisi kesesuaian dengan bab kitab tauhid. Demikian pula apa yang terkandung faedah di dalamnya. Hadza huwa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.